Jadi kadang-kadang kita untuk mengakhiri satu hubungan itu memang di awalnya sakit, pasti. Tapi at the end gitu, kita realize bahwa suatu hubungan itu emang harus diakhiri dibanding saling menyakiti. Jadi kalau menurut gue ya, ini gue mau sharing pengalaman gue putus gitu ya. Itu wah kayaknya hancur, dunia hancur semua, pokoknya semua makannya enak, apa ngapain juga nggak enak gitu kan. Tapi ternyata gue tahu sih itu bukan cinta sesungguhnya, karena berjalannya dengan waktu gitu, perasaan itu hilang, cinta itu udah nggak ada gitu. Jadi menurut gue sih yang memang cinta itu, gue udah putus pun gue tetap cinta sama dia, gue gak akan bisa ngelupain dia. Ini enggak gitu, jalannya waktu I'm fine gitu, I'm okay and I'm happy gitu kan. Jadi dulu gue takut yang namanya kata putus, gue takut yang namanya putus cinta. Tapi sekarang bagi gue banyak banget loh orang yang menikah gitu ya, pada akhirnya pacarannya lama, menikahnya cuma sebentar. Ada yang nggak pakai pacaran, ternyata nikahnya lama dan mereka happy family gitu. Jadi lama atau tidak berpacaran itu tidak menjadi satu ukuran sebenarnya untuk kita akan bahagia, itu akan menggaranti, sangat tidak gitu. Dan gue juga udah pernah gagal dalam rumah tangga. Bagi gue rumah tangga yang lama itu belum tentu bahagia gitu. Tapi gue juga pernah menyaksikan temen gue sendiri yang gue lihat mereka bahagia gitu. Padahal mereka nggak dikasih anak gitu ya, tapi mereka bahagia. Dan ada juga teman gue yang dia tidak percaya dalam perkawinan. Kebetulan kemarin gue baru ketemu. Dia menikah di usia memang sudah tua, udah 40-an something lebih lah gitu kan, hampir 50. Karena awalnya dia tidak percaya dengan perkawinan gitu. Tapi pada akhirnya mereka realize mereka hidup di Indonesia, mereka harus melegalkan mereka living together gitu kan. Dan mereka pacarannya lama gitu. Jadi tanpa ada komitmen, tanpa ada status yang jelas sebagai status suami istri gitu ya. Karena emang sih itu gue ngalamin banget pada saat gue divorce, itu susah banget untuk ngurus suratnya, tuh ribetnya setengah mati. Jadi kadang-kadang putus itu bukan akhir segalanya. Mungkin itu jalan yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan siapa pasangan kita. Mungkin kita tidak cocok sama dia, kalau dipaksain diterusin nantinya akan saling menyakiti gitu. Gue percaya dengan itu karena setelah gagal berkali-kali, berumah tangga gue gagal, pacaran gue gagal, memang pasti semua orang lah memiliki ketakutan yang gue takut ya putus cinta, gue takut ya ditinggalin sama dia gitu. Tapi sometimes saat itu mungkin iya kita merasa waduh hancur, aduh sedih, aduh mau ngapa-ngapain nggak enak gitu. Banyak kok yang memang dia bilang dia cinta, dia hancur-hancuran, dia divorce paling setahun 2 tahun, habis itu mereka balik lagi kok, maksudnya move on dan mereka happy dan mereka oke gitu. Nggak ada sampai yang jadi gila atau gimana, nggak ada sih. Yang lingkungan gue tuh nggak ada yang kayak gitu. Sebenarnya menurut gue ya ada plus minus ya sih. Banyak orang yang gue ngapain sih nikah, pacaran aja gitu. Memang secara hukum di Indonesia kita nggak boleh tinggal bersama gitu, tapi mungkin itu salah satu cara yang untuk mengenal siapa pasangan kita. Karena kalau pacaran nih, kita ketemu
tidak 24 jam gitu secara emosi. Kalau kita tinggal bersama sebelum kita menikah, menurut gue itu hal yang benar, karena kita bisa tahu pasangan kita kayak gimana. Terus gimana pada saat kita di satu tempat yang sama kita ribut, gimana, how to solve the problem gitu. Banyak pasangan yang kaget pada saat menikah, ternyata misalnya laki-lakinya KDRT atau mungkin perempuannya yang kasar gitu. Pada saat pacaran baik-baik aja dan mesra-mesra banget gitu. Tapi pada saat menikah itu semua berubah. Karena yang akan kita lihat adalah satu orang yang sama. Dan kita harus menghadapi bahwa itu akan ada di samping kita seumur hidup kita. Gitu. No way to return gitu. Jadi gue tidak menyalahkan orang yang living together. Itu adalah bentuk satu penyesuaian sih, gitu, penyesuaian bagaimana membina satu hubungan seatap dengan kebiasaan pasangan kita, dengan setiap orang punya bad habit. Tidak ada yang tidak punya bad habit. Semua orang punya kelakuan yang buruk lah. Tapi apakah pasangan kita bisa menerima? Kalau pasangan kita tidak bisa menerima, berarti kan kita akan ribut. Gitu. Mungkin ini didengar nggak enak. Di Indonesia kita nggak boleh melakukan itu. Tapi ya pertama di Indonesia cerai susah. Seandainya nggak jodoh. Tapi memang di Islam pun nggak boleh ada perceraian, gitu kan. Tapi kalau udah sangat keterlaluan atau selingkuh, ya itu ya gimana lagi gitu kan. Terus yang kedua sih sebenarnya lebih ke penyesuaian antara dua karakter yang berbeda. Belum tentu sehari-harinya kita ketemu terus senang, oh gue suka kok sama karakternya dia, karakter pasangan gue gitu. Padahal itu bukan yang aslinya. Ada orang yang ternyata dia moody gitu kan. Ada orang yang kalau ketemu mesra, tapi begitu tinggal bareng ya lo aja, lo ya gue gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu untuk mengetahui pasangan kita seperti apa gitu. Kalau misalnya memang pada saat living together memang tidak cocok, ya berarti memang harus berpisah gitu. Untuk apa? Karena itu yang akan kita jalani nantinya gitu. Mumpung belum ada sah, belum ada surat, akan lebih gampang untuk berpisah. Dan kadang-kadang ada juga yang karena udah terlalu lama pacaran, terlalu lama living together, akhirnya mereka perasaannya bukan cuma sebagai seorang kekasih atau pasangan, tapi perasaannya udah lebih kayak adik kakak. Sayangnya tuh udah full. Saling menjaga, saling menghargai, saling tidak mau menyakiti gitu. Banyak banget ya, kayak gue dulu ya, gue dulu misalnya cowok gue selingkuh atau flirting atau apalah gitu ya, itu pasti kalau dulu banget gitu gue akan coba untuk bales. Tapi setelah gue pikir untuk apa, berarti kan kita sama dong sama dia, mental kita sama dong sama dia. Harusnya kita yang tidak selingkuh ya di atasnya dia dong levelnya gitu. Terus juga gue tidak takut untuk hidup sendiri. Kenapa? Ini memang kodrat kita sebagai manusia adalah berpasang-pasangan gitu. Tapi apabila hanya berpasang-pasangan itu akan menyakiti, untuk apa gitu. Belum tentu sendiri itu tidak happy, tapi pasti memang ada tidak happy-nya, karena Allah memberikan segala sesuatu yang berpasangan gitu. Sama dengan kaki kita nggak mungkin sendiri. Kita punya kaki kanan dan kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri gitu, semua sepasang gitu. Makanya ada dibilang bahwa
itu gue, lo tulang rusuk gue gitu. Itu suka ada yang udah match banget ngomongnya gitu kan. Bagi gue ya itu benar gitu, tapi itu kan butuh waktu, butuh proses yang lama, nggak segampang membalikan tangan gitu. Dan kalau dalam kondisi sekarang banyak banget yang kenalan dengan orang memakai apps dating gitu kan. Gue juga pernah gitu, tapi gue orang yang tidak, gue masih yang orang zaman dulu kali ya, masih yang gue gak percaya sama yang begitu dan gak berani kalau untuk diajak ketemu gitu, karena di pikiran gue adalah wah, orang tiba-tiba sakit jiwa, ntar gue dimutilasi atau apa gitu kan. Tapi ada juga yang jodoh dan mereka bertemu di satu apps dating gitu, mereka jodoh and mereka happy gitu sampai sekarang udah berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi kita nggak tahu juga, kita nggak bisa menjudge bahwa apps dating itu jelek atau apa gitu, tapi memang chemistry sih kalau menurut gue untuk satu hubungan. Untuk mendapatkan chemistry itu susah. Mungkin kayak gue misalnya, gue lagi menjalin hubungan misalnya dengan seseorang gitu ya, sayang pasti gitu kan, cinta pasti gitu, tapi apakah chemistry itu ada? Karena chemistry itulah yang akan merubah kita gitu, merubah cara pandang kita, merubah cara kita bersikap, merubah bagaimana kita ke pasangan. Gue perlu cerita sedikit kali ya. Jadi gue orang yang gue sih bintang gue Aries. Gue orang yang maunya semua perfect. Gue orangnya yang maunya selalu on progress, on schedule gitu loh. Gue nggak bisa di area abu-abu, either di white atau black gitu. Gue nggak bisa punya cowok yang nggak punya planning gitu dalam hidupnya gitu. Bagi gue semua orang punya planning, nggak mungkin nggak punya planning. Karena kalau itu mindset, kalau mindset kita sudah punya planning, automatically badan kita akan tergerak gitu, karena kita punya planning. Tapi kalau kita nggak punya planning, kita akan bingung apa yang akan kita lakuin gitu. Terus yang kedua juga, menurut gue chemistry itu adalah I'm happy with you gitu ya. Di saat gue sedih atau gue lagi terpuruk, lo adalah bantalan gue untuk bersandar gitu. Dan harusnya aku merasa nyaman kalau aku udah merasa ada chemistry dengan dia gitu. Begitu juga sebaliknya. Terus tidak akan saling menyakiti, tidak akan saling berantem dikit saling menyakiti. Itu bagi gue apa ya, cinta tidak segampang itu, tidak sedangkal itu sih menurut gue. Menurut gue cinta itu butuh pengorbanan, butuh kesabaran, butuh kerelaan, butuh keikhlasan untuk menjalani. Jangan cinta itu menjadi beban. Once seseorang udah komit untuk menjalin hubungan dan menyatakan cintanya, harusnya dia sudah siap dengan semua komitmen, sudah siap dengan semua resiko gitu. Tapi banyak juga yang jalanin aja dulu, lihat nanti. Mungkin kalau perempuan lebih memakai rasa, kalau laki-laki mungkin lebih yang ya lihat nanti deh gitu kan. Nah, kalau misal ditanya ya sekarang, mungkin kalau di umuran gue yang sekarang gue almost 45 gitu ya,
kita pasti mencari pasangan hidup untuk hari tua. Gimana kita saling membahagiakan di hari tua, bagaimana kita saling mengurus di hari tua. Saat kita sudah jadi kakek-kakek nenek-nenek nih, gimana suami mengurus istrinya yang sakit atau istri mengurus suaminya yang sakit. Bukan untuk hal lain gitu, untuk hari tua. Karena hari tua, pada saat tua, anak tidak akan bersama kita. Contohnya anak gue memang dari kecil tidak sama gue, tapi itu it happens dengan, dan memang terjadi dan udah menjadi satu hukum alam. Kalau nanti yang akan mengurus kita bukan anak, tapi adalah pasangan. Itu yang gue pada saat gue memutuskan untuk gue oke kok dengan hidup sendiri gitu, tidak masalah. Gue cuma diingetin satu, saat lo tua lo sama siapa? Lo akan cuma ngeliat TV, lo cuma akan ngeliat jalanan sendirian. Jadi goalsnya udah beda, goalsnya udah bukan menikah untuk ya pasti untuk bahagia, kedua juga untuk hari tua, saling menemani di hari tua, saling dorong-dorongan kursi roda gitu kan. Jadi kalau enggak ya bukan nggak mungkin kita ditaruh di panti jompo gitu. Kalau memang kita sakit dan anak kita nggak mengurus, bukan nggak mungkin gitu. Jadi ya memang tujuan untuk goals untuk berpasangan itu beda-beda sih. Ada yang mungkin kalau yang masih muda, yang penting untuk punya anak gitu. Tapi untuk umuran gue yang segini bukan itu sih gitu. Udah bukan euforia, udah bukan duniawi atau kesenangan yang dicari. Tapi gimana saling mensupport, gimana saling di hari menjelang tua bahagia dan tidak stres gitu. Sebenarnya itu yang tujuannya gitu. Dan itulah makanya saat itu juga gue tidak memutuskan untuk gue akan cari cowok, enggak. Gue cuma ngomong sama diri gue gini, kalaupun Allah ngasih gue jodoh, gue akan terima, gue akan buka hati gue, tapi gue tidak akan pernah mau mencari gitu. Lagi pula hari gini, umur segini, siapa sih yang mau gitu kan. Udah gak mungkin lah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gue masih dikasih pasangan gitu ya. Ya maksudnya belum married. Tapi itu membuka gue untuk membuka hati gue lagi untuk bisa menerima orang lain dalam kehidupan gue gitu. Ya pasti tujuannya adalah yang tadi gitu. Beda kalau gue 20 tahun yang lalu gue tidak akan ngomong itu. Gue menikah untuk punya anak, gue menikah untuk gue bisa nggak tinggal di rumah, gue bisa tinggal bareng sama cowok yang gue sukain, yang gue cintain gitu. Tapi sekarang enggak, bukan itu sih poinnya. Adalah chemistry itu penting banget. Dan mungkin kalau sampai putus cinta atau akhirnya berakhir tidak dengan happy ending, gue cuma berpikirnya adalah berarti dia memang bukan buat gue. Karena kalau misalnya gue mikirnya adalah dia nggak cinta sama gue, dia nggak ini, ada orang lain nggak ini, itu akhirnya malah bikin kita jadi stres gitu. Jadi mendingan ya kita ya berarti Allah menunjukkan bahwa dia bukan pasangan yang baik buat kita gitu. Seandainya memang gini, Allah itu kan menyuruh kita mempunyai pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Tidak ada hidup itu adalah takdir. Hidup itu adalah pilihan. Kita mau ambil jalan yang mana? Gitu. Sama juga saat kita diberikan sesuatu, kita harus memilih. Kayak kita dikasih roti deh. Rotinya ada 3 rasa.
Kita disuruh memilih yang mana, ya kan, kita ambil jalannya gitu. Yang menurut gue itulah hidup itu adalah pilihan. Kalau misalnya kita nggak mau repot, kita nggak mau ribet, kita nggak mau ini, ya udah terima aja dengan apa yang sekarang sedang dijalani gitu. Tapi kalau kita punya satu tujuan, kita harus butuh effort, kita harus butuh usaha, kita butuh kesabaran, kita butuh keikhlasan, kita butuh semua gitu. Itu gue masih berpikir itu akan berhasil gitu. Karena tidak mungkin kita diberikan secara cuma-cuma tanpa berusaha. Kalau di Islam ikhtiar, kita nggak akan, kalau kita nggak berusaha nggak akan semuanya mulus. Jadi tidak diberikan begitu aja, tapi ya gimana kita menjaganya, gimana kita merawatnya gitu. Dan yang sangat susah bagi gue adalah merawat rasa cinta dan sayang yang tidak akan pernah bisa berubah. Sebagai manusia kita punya hati, kita punya perasaan, kita punya akal sehat. Saat kita disakitin, kita akan merasa gue benci sama dia. Kita sedih, kenapa dia begitu gitu. Tapi di satu sisi itu adalah pilihan. Kalau aku udah tahu, misalnya gue udah tahu dia orangnya seperti itu, dan gue masih memilih untuk menjalani, berarti itu adalah pilihan gue untuk yang gue udah tahu dia seperti itu. Berarti gue harus siap untuk akan digituin lagi suatu waktu. Itu kan pilihannya. Atau kalau gue memilih untuk berpisah, berarti itu adalah pilihan gue akan sedih, gue akan pasti broken heart, pasti pasti semua orang lah pasti secara perasaan hancur gitu ya. Tapi itu tidak akan berulang, kita bisa move on ke depannya. Jadi ya cinta pun pilihan. Kita mau jalanin dengan orang yang itu yang kita punya, memang kita tahu baik dan buruknya, kita mau terima, go ahead. Kalau misalnya sudah ditunjukin hal-hal buruknya, kita tidak mau menerima, pilihan kita adalah untuk berpisah, ya itu adalah pilihan. Jadi gue sangat percaya hidup itu pilihan, dan cinta itu akan dibawa kemana, itu adalah pilihan. Kemarin gue sempat bahas soal true love. Bagi gue true love itu adalah pada saat ya tadi gue bilang, kita mau menjalani dan kita bisa menerima pasangan kita apapun dia gitu, dan kita akan long last, akan bertahan sampai akhir hayat gitu. Bukan berarti wah udah tua terus istrinya udah tua, udah keriputan, cari lagi yang muda gitu kan, nggak gitu. Jadi cinta itu memang terpupuk sampai akhir gitu. Karena adanya true love itu gue yakin banget bahwa sebagai pasangan sudah saling mengetahui, sudah saling menerima, sudah accepted, sudah menerima apapun kekurangan gitu. Dan tidak akan berusaha untuk menyakiti. Kalau memang ada berantem, ada apa, ya itu adalah bagian dari perjalanan gitu. So, hidup aja ada perjalanannya gitu. Cinta pun gue yakin ada perjalanannya gitu. Nah, tapi kan banyak juga yang pada saat ribut melakukan action macam-macam lah gitu ya. Itu bagi gue sih it's terlalu dangkal sih untuk melakukan itu gitu. Karena gimana kita bisa merawat dan bisa menerima, dan memang kalau memang kita cinta, kita pertahanin gitu. Dan untuk mempertahankannya bukan berarti kita harus melakukan apa-apa, karena itu tidak akan menjadikan itu jalan keluar gitu. Justru akan lebih menyakiti orang lain gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya agak susah soalnya didefinisiin antara sayang, cinta, true love. Kalau gue disuruh deskripsiin nggak bisa, mesti tanya sama ahlinya. Tapi yang tadi gue obrolin adalah
gue cuma memakai rasa hati, hati nurani, itu yang gue pakai untuk bisa gue begini ya gitu. Bukan berdasarkan ilmu atau gue baca atau gue googling, tapi memang apa yang gue alamin itu yang dirasakan oleh hati gue. Jadi ya insya Allah semua mendapatkan pasangannya. Memang Allah sudah menggariskan setiap manusia itu berpasang-pasangan dan bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan pasangan yang itu juga tanpa berganti-ganti, bisa saling dorong-dorongan kursi roda udah tua. Ya paling itu sih impiannya ya gitu ya, pengen cinta yang seperti itu. Jadi kalau lagunya mungkin yang cocok apa ya? Yang cocok tuh dengan lagu yang memang kayak lagu Till Death Do Us Part. Till Death Do Us Part ya, sampai maut memisahkan. Baru itu akan terpisah gitu dengan kematian. Jadi ya bismillah kita semua mempunyai jodoh dan juga kebahagiaan di akhir hayat. Jadi aku mau cerita lagi next, mungkin topiknya akan berbeda. Oke.